beliau waktal qaul wa qul. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para alimul ulama, para habaib, para rama kiai, para sepuh bini sepuh, utaminipun niki kata-kata para habaib ingkang rawuh, mugi-mugi sedayanipun panjang yuswanipun insyaallah sehat itu afiat, dipun Rumaya Sya'rani, Gus Hamid Zahri, dan sedaya keluarga besar Al Mustarsyidin, sedaya pengurus NU ingkang rawuh, pengurus Kecamatan Perigen, dan keluarga besar Sanging Sohibul Hajat Haji Nurul yang hari ini jadi Sohibul Badnya. Mugi-mugi insyaallah beliau dan keluarga besarnya pinaringan barakah sehat walafiat insyaallah. Dan sini pun para rawuh, para bapak, para ibu, mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barakah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah majlis dibuka lagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya nggih, paling tidak nyun ngapunten kula kalih panjenengan kalau sering hadir maulid, rutinan maulid, terutama diadakannya ba'da subuh. Kenapa kok ba'da subuh? Ba'da subuh itu pikiran tesih padang. Nggih napa nggih? Manah nggih tesih padang. Maka ba'da subuh itu kita mengawali hari dengan sholawat lan kemutan Kanjeng Nabi. Mugi-mugi ndadosaken gesang kula kalih panjenengan barokah insyaallah. Jadi kita semuanya itu jangan pernah merasa kita ini jauh dari Rasulullah. Maulid ini buat kita merasa tidak jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini yang jauh sama Nabi itu cuma jasadnya aja. Jenengan saat ini wonten Pasuruan, wonten Perigen, Kanjeng Nabi jasadnya wonten Madinah. Selain itu tidak ada yang jauh. Rohnya Kanjeng Nabi insya Allah tidak jauh dari kita. Berkahnya Kanjeng Nabi tidak jauh dari kita. Anugerah Allah melalui pintu Kanjeng Nabi nggak jauh dari kita. Kita ini dekat sama Kanjeng Nabi. Mung kadang-kadang nyun ngapunten ora rumangsa. Kita ini tidak merasa. Maka dengan hadir maulid seperti ini, hadir rutin, siap ada rutinannya juga nyun ngapunten sekalian kita yo kudu tangi subuh. Kemudian bayangkan bangun subuh langsung eling ngarep maulidan. Lo yakin niku mulai tidurnya aja udah berkah niku. Kenapa? Karena tidur niatnya besok bangun pagi mau hadir maulid. Besok bangun pagi mau hadir maulid. Lah itu yang menjadikan hidup ini insya Allah menjadi berkah. Jadi para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, itu disebutkan tadi di dalam fasal maulid. Cuma fasalnya kalau selain di Al-Mustarsyidin dan majlis-majlis yang baca maulid jarang dibaca fasalnya. Itu fasal setelah wahina baraza. Itu fasal ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui. Itu disebutkan
fatarahhalat bihi ila manaziliha masrura wa hiya biri'ayatillahi mahfufatun wa bi'aini inayatihi manturah faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan. Orang itu kalau hadir maulid minimal mirip sama keadaan Sayyidah Halimah ketika pulang ke rumah bawa kanjeng Nabi Muhammad. Bukan ketika berangkat ke Mekah belum bawa kanjeng Nabi, pulang itu bawa kanjeng Nabi. Gimana? Pulang ke rumah ila manaziliha masrura, pulang ke rumah atine seneng. Kemudian setelah itu biri'ayatillahi mahfufah, itu dipenuhi dengan perhatiannya Allah, kemudian dapat perhatian khusus saking Gusti Allah. Saking Gusti Allah dapat perhatian khusus. Kenapa? Berangkat qad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan, ketika berangkat untanya lemah, keledainya lemah, enggak keluar air susu. Tapi ketika pulang keduanya mengalahkan semua rombongan yang telah lebih dahulu berangkatnya. Muga-muga awake dhewe iki insyaallah ketika berangkat sini kadang-kadang masih lemah. Kadang-kadang ngrasani yo jek kerep ngene apa nggih? Ngrasani istiqomah. Ngapusi yo kadang-kadang nyekel HP enek gambar wong wedok yo mendelik. Tapi nanti pulang dari sini insya Allah kita bisa jaga pandangan, bisa jaga lisan. Kenapa? Seperti Halimah ketika pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu jadi biar pulang kita bawa sesuatu. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, Habib Ali niku nanti ngendikaaken teng kalamipun. Pernah beliau menceritakan di dalam nasihatnya, beliau bilang begini. Orang itu kalau pengen nyambung sama kanjeng Nabi Muhammad, itu pertama ini paling tidak ada 4 yang beliau sebut itu. Pertama, hati cinta. Lah cinta itu benda belajar cinta sama kanjeng Nabi. Cinta sama kanjeng Nabi itu kita ini tiba-tiba nyun pangapunten kalau ada orang punya semua kelebihan dia punya, bagus iyo, kabeh iyo, duit akeh ya, tapi kok berani omongannya nggak benar tentang kanjeng Nabi, cinta nggak kita sama orang itu? Justru orang biasa kalau hormat sama kanjeng Nabi kita akan cinta. Itu berarti sudah ada cinta sama kanjeng Nabi Muhammad. Ngapunten, ditakdir jadi orang wis pati sugih, tapi bisa mimpi ketemu kanjeng Nabi. Apa sugih tapi tidak pernah mimpi kanjeng Nabi? Pilih mana? Ini iso ya sugih ya mimpi kanjeng. Nah, pilihannya itu. Pas yang kita pokoknya pengen mimpi ketemu kanjeng, itu cinta. Jadi ketika pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad itu kita anggap berharga dalam kehidupan kita, itu namanya cinta. Kenapa? Ada berjuang walaupun sekedar mimpi loh pengen ketemu kanjeng Nabi. Jadi orang itu kalau pengen nyambung sama kanjeng Nabi, pertama dalam hati harus ada cinta. Seneng nek wonten tiyang nyeritake kanjeng Nabi. Seneng ada orang cerita kanjeng Nabi, seneng dengar cerita kehidupan kanjeng Nabi, seneng nyeritakan sama anaknya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, cinta. Yang kedua adalah sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Loh, Beb, kadang kalau hadir maulidan semangat pengen sholawat, semangat pengen sholawat, tapi kalau pulang maulid lali. Kenapa nggih?
Makanya biar tidak lali satu, kerep-kerepo ngantongi tasbih. Itu kerep-kerepo ngantongi tasbih. Jadi kalau paling indah kalau di tasbih ada kan di kantong ada tasbih, paling tidak pas nyekel kantong ngarep ngerogoh HP kelingan aku rong sholawat dina iki. Akhirnya nanti jadi ingat sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang, zikir itu banyak, tapi akhir zaman ini para ulama mengajarkan sholawat itu insya Allah nutup semua kekurangan kita. Orang tidak punya guru itu bisa dibimbing seperti punya guru kalau rajin sholawat sama Kanjeng Nabi. Orang bingung hajat tidak kabul-kabul, hajat bisa kabul nih sholawat kali Kanjeng Nabi. Utang ndak lunas-lunas, utang iso lunas nek kerep selawat dateng Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, semoga-moga sing selawate banter lo dongake utangi lunas. Betul loh, wajah-wajah banyak utang kepancing semua ini. Kelihatan langsung ini banter kabeh. Nah, dari yang dimuliakan Allah Ta'ala itu jadi yang pertama cinta, kedua selawat, yang ketiga menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sunnah Kanjeng Nabi itu jangan sampai hilang, jangan sampai hilang dalam kehidupan. Paling tidak masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, makan tangan kanan. Biasakan. Kadang-kadang kalau nggak bingung, kalau itu pengajian buka bersama, tak elengke sunnah itu makan kurma. Kalau tidak ada kurma minum air. Itu begitu azan langsung sing disaut gedang goreng tangan kiwa. Jadi sunnah itu walaupun kelihatannya kecil, tapi itu nilainya besar di sisi Allah Ta'ala. Nilainya itu besar. Itu di kitab Asy-Syifa diceritakan, itu pernah orang itu dulu ada masuk namanya pemandian air panas, hammam itu pemandian air panas. Itu biasanya kadang-kadang pakaiannya sakarepe dhewe, pokoknya yang penting pokoknya pakai pakaian, tapi sakarepe dhewe. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal itu pakai sunnahnya Nabi, pakai sarung atau pakai celana gitu, ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Waktu itu bilang, "Wes kowe padha liyane we." Ndak, aku pengen ngikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Malam harinya setelah ngikuti sunnah Kanjeng Nabi, di tengah orang-orang yang ndak ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, mimpi dikatakan engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Bisti'malika lis-sunnah, karena kau menganggap penting sunnahnya Kanjeng Nabi. Mula nyun pangapunten, kadang-kadang ada santri belajar pirang-pirang tahun teng pondok kok ora hasil, kok ilmune ora pati manfaat. Coba dicek, itu menghargai sunnah Kanjeng Nabi napa mboten? Kira-kira belajarnya kalau mutolaah madhep kiblat napa mboten? Ke kamar mandi ngikuti sunnah Kanjeng Nabi napa mboten? Niku para warawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, pernah dengar kitab Sulamut Taufik? Pernah ya? Sulamut Taufik itu kan dibaca di pondok-pondok pesantren. Kitab Sulamut Taufik itu karya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ini dua bersaudara, Habib Abdullah sama Habib Thahir, kakak beradik. Itu yang didik bibinya. Jadi punya bibinya itu salihah, mendidik kedua ponakannya sampai jadi ulama besar. Sampai jadi ulama besar itu didikan bibinya. Karena ayahnya sering keluar kota musafir, yang didik itu bibinya langsung. Itu bibinya ngajari dua anak ini sampai jadi ulama besar ini, sampai kitabnya Ikhlas, sampai kitabnya karyanya dibaca di mana-mana. Itu diantara adab yang pertama kali diajarkan pada dua ponakannya itu, beliau mengatakan, "Lau amil tuma adab dukhulil khala la kharajtuma binuril ilmi." Nek kowe iki kersa ngamalaken adab-adabnya Kanjeng Nabi ketika urusan WC itu kamu masuk WC, keluar kamu bawa cahayanya ilmu. Nah,
kita kadang-kadang kurang pati semangat ngamalke ajarane Kanjeng Nabi. Itu masuk kamar mandi, kalau ayahnya Habib Taufik Pasuruh, Habib Taufik Segaf itu kalau masuk kamar mandi lupa kok kaki kanan dulu, enggak kaki kiri. Keluar dari kamar mandi ngulangi kaki kiri dulu. Karena pengen tetap ngamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita amalkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Niku ndadosaken gesang kula kalih panjenengan niku barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau nanya, pengen rumahnya berkah enggak? Pengen enggak? Pengen rumahnya diguyur rezeki napa mboten? Saya mau nanya, jawabnya jujur. Kalau masih rumah, inget salam atau lupa salam biasanya? Ingat apa lupa? Kadang ingat, sering ingat toh insyaallah. Al-Musarsidin kok. Kadang ingat, sering juga ingat. Ya tapi semoga jarang lupa. Tahu enggak wasiatnya Nabi Muhammad untuk Anas bin Malik? Kata Nabi ini ya, ini pentingnya sunnah Nabi ini. Penting sunnah Nabi. Yang di belakang sinar matahari sudah mulai muncul, tak apa-apa, vitamin D. Vitamin D insya Allah tambah waras, tambah sehat. Insya Allah Nabi Muhammad. Itu wasiat Nabi sama Anas bin Malik. Kata Nabi, Anas, kamu kalau masuk rumah ucapkan salam. Nanti rumahmu berlimpah kebaikan. Anas bin Malik ini termasuk sahabat ngapunten umure dawa, anake kathah, duwite kathah. Betul akeh. Kaya raya, sugih Anas bin Malik niku. Zaman Nabi diwasiati Anas bin Malik, kalau kamu masuk rumah ucapkan salam, yakturu khairu baitik. Omahmu kuwi penuh full kebaikan. Itu cuma sepele apa? Masuk rumah ngucap. Nah, dia saiki mboten. Kadang anak kita masuk rumah tidak langsung ngucap salam, tidak kita ingatkan. Dari sunnah Nabi itu dari awal masuk rumah aja udah kita tinggalkan. Kalau ada yang melebu omah ya podo, yang penting melebu omah rasa nganggo iki, rasa nganggo iku lah, itu berarti tidak cinta sama Kanjeng Nabi. Ini loh, Kanjeng Nabi itu ngajari satu, masuk rumah itu ngucap salam. Kenapa? Karena dari semua cara masuk rumah di dunia ini tidak ada yang lebih cepat mendatangkan rahmat Allah dibandingkan masuk rumah ikut caranya Nabi Muhammad. Itu mencepat datangkan rahmat Allah. Satu itu. Yang kedua, manusia masuk rumah kali wedhus mlebu kandang. Sami napa benten niku? Menungso mlebu ngomah ya melu Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi kok mlebu sikil tengen sik, kemudian saya itu ngucap salam, kemudian baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu menjadikan rumahnya penuh berkah. Ini wedhus mlebu kandang, orang nganggo ngucap salam. Berarti kalau kita masuk rumah sering lupa salam, nek mlebu omah kok lali salam, berarti padha karo nggih para wedhus-wedhus sing kula hormati. Lho kalian menjadi padha wedhus, tadi jarine lali. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi masuk rumah mengucap salam. Yang ketiga, itu yang sudah ketiga. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama cinta, kedua apa? Salawat. Ketiga keempat terakhir niru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niru. Waduh Habib, tahu saya jauh, tidak mungkin bisa persis, tapi mirip-miripkan. Jumatan mangkat gasi, Jumatan mangkat sekali ini gasi, khotibnya jawab, wah kecepatan aku. Potongan apa ngene iki? Jumatan yo mangkat ga? Ini niru akhlak Kanjeng Nabi, muamalah sama orang. Biasakan punya sifat pemaaf. Tidak usah
nggak usah bingung ada orang zalim, ada jahat sama kita, nggak usah bingung. Wis nanti itu biarkan beda, pokoknya orang baik itu datang sama kita yang bawa kebaikan, orang jahat sama kita juga bawa kebaikan. Kok saya ketemu sabar ngadepi dia iku ndadosaken pikantuk ganjaran. Oh, tidak bisa ada orang jahat, saya juga jahat loh. Orang itu kalau jahat, kalau kamu jahati, orang itu jahat, kamu jahati, gimana? Tambah jahat. Orang jahat kamu baiki, minimal berkurang kejahatannya. Kenapa nggih? Ya kan enak gitu. Pokoknya aku dadi wong apik, wong kuwi karo aku apik, ora apik, pokoknya aku tetep kudu dadi wong apik. Nah itu. Nabi SAW juga mengatakan sayyidul qaum khadimum, pemimpin itu orang yang berani, yang siap melayani orang lain. Para Bapak Ibu, para rawuh yang kula hormati, saya mau cerita sedikit. Ini kisah nyata. Beberapa hari lalu saya tuh ketemu sama perempuan, sama satu ibu-ibu, usianya agak tua. Itu masih pakai sepatunya hak tinggi. Kemudian pakai kacamata hitam, musik bergaya. Jalannya itu masih lincah. Badannya itu masih lincah. Badannya itu kelihatan seger. Ketika ngobrol, orang-orang banyak karena itu masih keluarga ngobrol, cerita. Saya baru kaget. Saya udah kenal lama, tapi hari itu saya sangat kaget. Kenapa? Cerita usianya udah 80 tahun lebih. 80 tahun lebih tidak pernah ada sakit. Tidak pernah ada. Ya mungkin nek lara nanti mungkin masuk angin. Sekatan enggak nggih? Lara-lara sing ndak harus yang kemasyarakatan lah, sakit kemasyarakatan ya, sakit ya masuk angin, greges, watuk, pilek. Ngoten enggak? Tapi sebenarnya Bu. Itu saya kemudian saya sampai tanya, "Loh terus amalannya apa?" Kok bisa? Dia bilang, saya itu tanya amalan apa ya bingung. Cuma saya itu satu, tidak pernah saya tidur kecuali saya ngomong, ya Allah, tidak ada yang punya salah sama saya, ya Allah, semua sudah saya maafkan. Yang saya pokoknya semua sudah saya maafkan, tidak ada yang punya salah sama saya, ya Allah. Jadi tidak pernah tidur dalam keadaan marah sama orang, anyel sama orang, benci sama orang, dengki, iri, tidak pernah. Bisa mau tidur, ya Allah, tidak ada yang salah sama aku, wabeh tak sepuro. Sing salah, sing mungkin tenaga, wabeh tak sepuro, ya Allah. Itu amalnya satu itu. Yang kedua, seneng ngopeni wong liya. Suka nolong orang lain. Ngopeni ngurusi orang lain. Dulu dia pernah diuji, suaminya sakit, dia sendiri yang ngurusi. Dia sendiri yang ngurusi. Sama anaknya tahu ini aja, pakai suster, pakai pembantu. Dia bilang enggak, aku mau cari berkah, aku ngurusi suamiku. Kebetulan dia punya saudara ngurusin ibunya. Kata saudara, iya, orang kalau mau ikhlas ngurusi orang sakit, biasanya balasannya dari Allah dikasih sehat. Orang yang gelem ngapain wong lara, kalau gitu diparingi waras. Subhanallah, dia ngurusi suaminya. Dia itu ngurusi, setelah suaminya meninggal, punya anak, dia sering ngurusi anaknya karena anaknya tidak nikah. Jadi dia ngurusi ini, pengasih obat anaknya, itu yang ngurusi dia semua, ngurusi anaknya. Hobinya pokoknya pengen bantu orang lain. Kalau tidak ada kegiatan, beli hadiah, silaturahmi ke rumah orang-orang yang tua, padahal dia juga tua. Silaturahmi sambil bawa hadiah ke rumah orang-orang yang tua. Nyun pangapunten, banyak orang tua, orang berusia tua zaman sekarang kesepian. Kenapa? Anaknya ora tahu moro. Betul apa betul? Betul apa betul? Fakta apa fakta? Anaknya ora tahu moro, tonggone ora pati nyopo. Dia itu keliling ke rumah orang-orang tua kesepian bawa hadiah begitu. Nanti Pak Sopir nanti kadang-kadang diajak jalan, usia 80 tahun lebih, seger, sehat walafiat. Resepnya itu tadi, yang pertama, satu, hatinya dibersihkan,
Yang kedua seneng ngopeni wong liya, seneng ngopeni orang lain. Lalu kita insya Allah bisa niru. Paling enggak kita tuh kalau merubah hidup kita, insya Allah nasib kita juga katut berubah insya Allah. Atine yo tambah tentrem, uripe yo tambah ayam, rezekine yo tambah lancar. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir, dulu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah bin Abi Sufyan, ini semua sahabat orang-orang baik semua, itu Muawiyah janji setiap tahun akan ngasih 100.000 dinar, karena Sayyidina Hasan tuh hobinya bagi-bagi, yang dikasih itu, yang dibagi itu banyak. Akhirnya pernah Muawiyah selama sekian lama itu lupa, tidak ngasih. Setelah itu akhirnya Sayyidina Hasan mau nulis surat, ambil kertas nulis surat. Udah nulis surat, mikir, aku kok kayak jaluk ya. Suratnya ditutup, tidak dikasihkan. Malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi SAW tanya, keadaanmu gimana? Ya Rasulullah, utang banyak ini. Jadi utang untuk ngasih orang lah, bukan untuk bersenang-senang, enggak, untuk ngasih orang lain. Utang untuk ngasih, utangku banyak sekarang. Terus aku mau nulis surat ke Muawiyah, kata Nabi, kau mau berharap sama makhluk seperti kamu? Bingung Sayyidina Hasan, tak ajari yang lebih bagus. Dia cari doa sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma qdhif fi qalbi raja'an waqta' rajai amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma wa maqasurat anhu niyya wa maqasurat anhu amali. Itu ada doanya panjang. Panjangnya kalau pengen lihat nanti silakan cari di Google. Doa Rasulullah yang pada Sayyidina Hasan, atau yang punya Instagram 1 jam lagi silakan cek Instagram saya. Ya, UMH 110. Wis engko ada di situ, ada doanya, silahkan diapalkan. Dan Hasan akhirnya dia jadi doa sama Kanjeng Nabi. Setelah itu tidak situ ngirim surat, doanya dibaca. Seminggu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu ngirim buat Sayyidina Hasan, bukan janji kan pertama 100.000 dinar kan, ngirimi Sayyidina Hasan 1.500.000 dinar. Sayyidina Hasan setelah dapat, tidak lama mimpi lagi ketemu Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ya Hasan, bagaimana? Ya Rasul, semua urusan beres. Kata Nabi, orang kalau berharapnya sama Allah urusannya beres. Kalau berharapnya sama makhluk urusannya nggak akan beres. Ada yang masih punya urusan utang rong lunas, apa ngutangi orang tidak cair uang di bawah orang. Lah amalkan doa ini, nanti urusannya semuanya insya Allah lunas. Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semuanya. Semua yang hadir, yang punya hajat, hajatnya kabul. Dan sakit diangkat semua penyakitnya. Yang punya urusan dilancarkan semua urusan. Yang punya utang dilunaskan semua utangnya insya Allah. Jadikan yang belum punya jodoh, Allah Ta'ala berikan keturunan insya Allah. Allah berikan yang belum punya jodoh, Allah Ta'ala bertemu dengan jodohnya. Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua sehat dan afiat. Beri kita semua rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah. Panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi faj'al mustama'na ghayat husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min ataikal jisani wa karimil arwaha minna bilika khairil anami wa bil muhtara'ana min salatin wa salami. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Doa ya kana sanadum sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad.